Halo guys, welcome back to my channel Sukma Nagara TV. Ya guys, di video kali ini gue seneng banget karena sekarang subscriber channel YouTube gue udah mencapai 50.000 subscriber. Yeay! Seneng banget, asli seneng banget. Ya jadi thank you banget untuk teman-teman yang selalu mensupport gue untuk bikin channel ini terus berkembang. Karena terus terang nggak mudah ya, karena dulu gue tuh mulainya benar-benar terjun ke YouTube secara serius itu di Juli tahun lalu kurang lebih ya. Jadi dari situ bener-bener gue coba niat bikin konten yang awalnya coba ya semampu gue gitu, dan tapi alhamdulillah responnya sangat-sangat positif dan alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Appreciate banget untuk teman-teman yang udah support, yang udah selalu share video gue, udah di Instagram juga udah komen segala macam, atau di YouTube udah sempat komen. Sorry banget kalau komentar dari teman-teman semua nggak bisa gue jawab semua, tapi terus terang komentar-komentar dari teman-teman semua yang minta tips segala macam itu semuanya gue tampung, dan gue akan coba pilih tips-tips yang mudah untuk gue aplikasikan di lapangan. Dan karena memang kesulitannya ya pokoknya nanti akan gue bahas deh. Karena sekarang kita akan bahas Q&A yang sering banget ditanyain ke gue, dan langsung kita mulai aja Q&A-nya. Karena kan gue waktu itu sering ikut ke pelatihan gitu, dan dari situ gue juga belajar dari YouTube juga banyak banget. Karena terus terang zaman sekarang itu kita mesti membuka mata karena teknologi udah canggih banget. Jadi kalian bisa dapetin ilmu dari mana aja dengan mudah, terutama juga dari YouTube. Di samping kalian ambil lisensi kepelatihan ataupun kursus-kursus kepelatihan secara langsung dari pelatihnya atau dari instrukturnya. Nah, awal mulanya gue bikin channel YouTube itu karena gue ngeliat channelnya Joner One on One Training, dan gue sebenarnya ada tujuan ke sana awalnya, tapi karena kesibukan gue sebagai karyawan, jadi gue gak bisa full time untuk benar-benar melatih. Jadi gue sekarang itu punya akademi futsal, yaitu SN Futsal Clinic, yang berlatih atau berhome base di Futsal Town di Bekasi. Tapi sayangnya karena pandemi ini sekarang lagi vakum dulu ya, karena memang nggak bisa lah dengan kondisi seperti ini. Jadi kita vakum dulu, nanti kalau misalnya kondisinya sudah membaik, sudah kondusif lagi, baru kita akan mulai lagi. Jadi itu alasan utama gue kenapa gue bikin channel itu, karena terinspirasi dari Joner One on One Training. Untuk susah dan senangnya bikin konten, kalau menurut gue sih susahnya sih nggak ada ya, tapi kebanyakan senangnya karena memang ini kan bener-bener hobi gue dan passion gue. Jadi gue ngejalanin tuh enjoy banget, dan alhamdulillah gue dibantu sama teman-teman yang mau berjibaku sama gue. Gue pokoknya intinya gue dibantu banget sama teman-teman yang mau bantuin gue, walaupun gue kalau misalnya lagi syuting tuh ya secara umur juga udah tua, jadi gerakannya suka salah-salah, jadi diulang, dan ngomongnya juga kalau di depan kamera juga kadang-kadang suka masih belibet gitu. Dan alhamdulillah ada lapangan futsal atau Futsal Town. Terima kasih banget pokoknya Bos Hendar yang sudah mensupport gue. Jadi gue alhamdulillah selama ini disupport sama Futsal Town. Itu bener-bener kuncinya banget hingga sampai saat ini gue bisa bikin video. Jadi kalau misalnya paling nggak lapangan lah, itu kuncinya. Kalau misalnya yang lain-lainnya ya itu sambil jalan aja lah. Yang selama lo juga punya kemauan, juga didukung sama orang-orang yang mau membantu lo, dan juga ya mungkin secara finansial juga mesti ada lah ya, karena alat-alat yang disiapkan juga cukup banyak gitu kan. Kalau susahnya mungkin karena sekarang gue juga tinggalnya di daerah Jakarta ya, di Pasar Baru. Jadi gue pada saat syuting gue ke Bekasi, dan itu gue mesti bangun pagi, dan dari malam gue udah siap-siapin semua peralatan futsal gue, peralatan syuting gue, dari mulai baju, kemudian kamera, bola, sepatu, segala macam. Itu bener-bener gue persiapin dengan matang banget, dan terutama yaitu materi dari yang akan
gue sampein. Itu mesti bener-bener gue matengin banget, dan berdasarkan dari experience gue sebagai pemain dan juga experience gue selama mengikuti kursus kepelatihan dan juga lisensi kepelatihan. Jadi susahnya ya karena kendala ya jarak, kemudian juga oh iya satu lagi mungkin kalau misalnya di lapangan itu susahnya tuh atau kendalanya itu pada saat cuacanya hujan atau gelap, dan itu bikin lightingnya bener-bener susah banget. Karena gue terus terang aja kemarin sering menggunakan action cam ya, gue pakai GoPro, dan itu juga untuk kondisi low light memang agak kurang bagus. Jadi alhamdulillah selama syuting cuacanya ya bagus-bagus aja. Jadi ya itulah susah senangnya. Jadi tapi ya dinikmatin aja, banyak kan senangnya lah intinya. Oke, jadi mungkin kalau untuk kendalanya ya mungkin tadi udah disebutin faktor cuaca, dan juga kita mesti extra effort untuk belajar editing ya, terutama pada saat kalian memulai channel YouTube. Kalian harus belajar editingnya juga, karena kalian harus memulai dari nol banget ya. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, memang kalian bisa untuk membayar orang, tapi itu mesti didukung financial yang bagus. Tapi kalau misalnya kayak gue nih yang masih pas-pasan, jadi ya gue belajar semuanya sendiri gitu. Jadi ya pokoknya dinikmatin aja lah. Kendala bisa diatasin selama kita ada kemauan. Kalau pakai alat-alat apa aja, yang pertama kali gue beli itu kamera action cam GoPro. Ya ini GoPro Hero 7 Black. Ya ini yang pertama kali gue beli. Yang paling bikin gue jatuh hati sama GoPro itu, terutama GoPro Hero 7 Black itu karena dia udah ada fitur stabilization-nya. Jadi pada saat gue bikin gerakan sambil lari, ini di shootnya sambil lari, itu bener-bener stabil. Dan pertama sebenarnya gue udah sempet beli gimbal. Ya gimbal, jadi nanti gimbal itu gue pakai menggunakan kamera gue pakein gimbal gitu ya. Terus ternyata gue pikir-pikir lagi, ternyata ribet juga ya gue pakai gimbal. Dan gimbal itu belum sempat gue pakai, atau gue udah coba pakai sekali dan itu langsung gue jual. Alhamdulillah itu udah laku, kejual. Dan akhirnya sambil berjalannya waktu, gue beli waktu itu pakai gaji pertama kali gue ya YouTube, dan ini gue pakai untuk ngerekam gue sekarang nih pakai kamera Canon EOS M3, dan itu jadi secondary kamera. Bahkan kalau untuk foto-foto gue lebih suka pakai Canon EOS M3. Dan sambil berjalannya waktu lagi, karena aku pikir gue butuh satu kamera action cam lagi, akhirnya gue beli nih. Ya ini gue beli kamera GoPro Hero 8 Black. Nah di sini memang hyper smooth-nya lebih canggih lagi dibandingkan GoPro Hero 7 Black. Nih hyper smooth-nya 2.0. Pokoknya kalau misalnya kalian mau tahu spesifikasinya, kalian tinggal googling aja. Intinya gue pakai sekarang dua kamera GoPro ya, GoPro Hero 7 Black, GoPro Hero 8 Black, dan juga pakai Canon EOS M3. Dan kalau lo tanya proses editingnya pakai apa, nih gue kasih tahu rahasianya. Jadi gue itu selama ini editnya pakai smartphone. Gue pakai Android, ya gue perlu sebutin aja lah mereknya, Vivo S1 Pro, dengan internal memorinya itu 256 GB, 256 GB, dan RAM-nya itu 8 GB. Jadi bener-bener ngebantu banget untuk gue simpen video, dan juga pada saat rendernya juga ya lumayan lah dibandingkan lo mesti modal lagi beli laptop. Dan juga ini bisa eksternal memory card, jadi gue tambahin lagi 256 GB, jadi in total ini 512 GB. Wow, jadi memang gue kebantu banget sama fitur smartphone ini, dan juga dibantu lagi sama aplikasi di Android yang namanya KineMaster atau KineMaster atau apapun kalian nyebutnya itu. Itu benar-benar gue pelajarin banget dari YouTube gimana cara proses editingnya. Mungkin kalian kalau ngeliat channel gue dari awal-awal itu benar-benar editingnya tuh ya begitulah. Mungkin sampai sekarang juga masih dibilang biasa aja, tapi gue juga tetap berusaha. Yang penting inti materi yang gue sampaikan itu bisa diserap dengan baik atau bisa dicerna sama viewers gue ataupun para subscriber gue yang lihat video-video gue. Ya mudah-mudahan aja nanti kedepannya channel ini bisa terus berkembang, dan juga supaya bisa gue upgrade lagi nih proses editingnya. Atau mungkin nanti kalau bisa semakin besar ya gue akan meng-hire kameramen dan juga editor yang handal. Oke, kalau target untuk kedepannya, gue sih berharap supaya channel ini bisa terus berkembang, terus berjalan
terus mendapat support dari teman-teman semua supaya bisa mencapai 100.000 subscriber. Amin. Dan juga satu lagi targetnya, gue berharap untuk kedepannya gue bisa mengajak teman-teman dari timnas futsal, ex-timnas futsal, kemudian pelatih-pelatih futsal profesional di Indonesia, mau pelatih fisik ataupun pelatih kiper untuk berpartisipasi di dalam konten gue. Dan itu mudah-mudahan bisa terlaksana ya, mudah-mudahan, amin. Pokoknya doain aja supaya gue bisa memberikan ilmu-ilmu atau hal-hal yang positif dari orang-orang yang hebat. Kalau rencana untuk terjun ke dunia futsal profesional sampai saat ini gue belum. Tapi untuk rencana ikut lisensi kepelatihan seperti AFC itu kemarin gue udah sempet pengen ikutan, tapi karena kendala COVID ya di bulan April itu gue udah pengen ikutan, tapi karena datangnya corona ini semuanya jadi batal, diundur, akhirnya dibatalin. Dan itu gue berharap kedepannya gue bisa ikutan ambil lisensi AFC supaya ilmu yang gue sampaikan juga semakin berbobot dan juga buat kalian bisa semakin bermanfaat, dan juga tentunya dengan penyampaian yang mudah untuk dicerna. Paling enggak gue sekarang terjun di inilah di level pembinaan lah, jadi gue ada di belakang layar. Oke, jadi itu aja tadi Q&A-nya. Jadi kalau kalian yang udah banyak bertanya-tanya tentang gue, dan itu tadi udah gue jabarin ya dari 6 pertanyaan yang sering banget ditanyain ke gue. Dan gue punya kabar buruk nih. Ya, jadi gue sekarang mau berhenti dulu bikin konten. Ya, karena kemarin itu pada saat gue bikin konten itu ada sedikit accident lah. Jadi pada saat gue bikin konten itu kemarin gue cedera ankle, ya mungkin karena kurang pemanasan juga, terus juga mungkin di lapangannya juga ada sedikit ledokan, jadi gue agak lengah di situ. Jadi ankle gue terkilir dan sampai sekarang gue masih belum fit. Jadi gue cuma bisa jalan-jalan pun itu masih agak-agak sakit ya. Gue cuma bikin latihan-latihan kecil sedikit lah di rumah, dan doain aja semoga cedera gue bisa cepat sembuh. Jadi gue mohon izin dulu untuk pamit dari YouTube sebentar aja sampai cedera gue sembuh. Ya, dulu gue juga pernah ngalamin cedera lutut dan alhamdulillah sekarang udah baikan walaupun memang masih suka kambuh. Jadi mudah-mudahan lah pokoknya semua cedera-cedera gue bisa sembuh, terutama nih cedera ankle gue nih, supaya gue, karena memang udah banyak nih ide-ide di kepala untuk bikin konten. Jadi pokoknya tungguin aja, gue pamit dulu untuk sementara. Nanti kalau udah sembuh gue pasti bikin konten lagi untuk kalian ya. Jadi mohon supportnya, doain gue supaya cepat sembuh, dan pokoknya juga doain supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, jadi itu aja. Sedih sih gue. Jadi kemarin tuh memang gue ada rencana, biasanya gue dalam sekali konten itu bisa bikin, atau dalam sekali syuting itu gue bisa bikin 3-4 kali konten, atau 3 konten lah. Nah jadi mudah-mudahan nanti kedepannya gue bisa segera sembuh cederanya, dan gue bisa bikin konten lagi untuk kalian. Jadi itu aja. Jadi tadi ada kabar baiknya, udah 50.000 subscriber, thank you banget. Dan juga tadi ada Q&A yang sering banget ditanyain ke gue, udah gue jawab juga. Semoga kalian juga bisa belajar dari gue, karena gue juga terus terang sih masih belajar sih. Jadi tapi ambil yang baiknya dan buang yang buruknya dari apa yang udah gue lakuin. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya, kalian bisa komen di YouTube, di Instagram. Kalau gue ada waktu pasti kalian akan gue jawab. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih yang udah selalu mensupport ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gue ya. Gue Sukmanegara. Stay positive and never give up. Bye bye.